Halo guys, balik lagi bersama gue Rizal di channel Wait a Minute dalam segmen Time to Story. Pada hari ini, gue mau ngebahas sebuah sejarah yang terjadi pada tanggal 18 Juli, tepatnya pada tahun 64 Masehi. Lumayan lawas ya pembahasan kita pada saat ini. Yap, kali ini gue mau ngebahas sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah kelam tentang sebuah kejadian kebakaran besar yang melanda Roma pada saat itu. Oh iya, gue bukan cuma mau ngebahas soal kebakaran besar di Roma pada saat itu aja. Tapi katanya nih ya, kejadian kebakaran itu dilakukan sama sang kaisar Roma yang menjabat pada saat itu. Kenapa demikian? Soalnya nih ya, faktanya pada saat itu, Roma dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat amat super duper kejam, katanya. Yap, gue bakal ngebahas soal Kaisar Nero. Bukan Nero yang pernah viral pada saat itu ya. Oke, nggak usah banyak cakap. Mari kita mulai aja bahas ceritanya. Yap, pada hari ini, tanggal 18 Juli, pernah terjadi sebuah peristiwa besar yang melanda Roma. Peristiwa yang bahkan tercatat dalam banyak buku dan website sejarah dunia. Peristiwa ini pernah tertulis oleh seorang senator dan seorang penulis sejarah kerajaan Romawi yang bernama Cornelius Tacitus. Menurut Tacitus, kebakaran besar Roma dimulai pada malam tanggal 18 Juli 64 Masehi di pertokoan sekeliling Circus Maximus, Roma. Banyak orang Roma yang tinggal di rumah kayu sehingga api dengan cepat merambat. Dan kobaran api yang melanda Roma pada saat itu hampir berhasil dipadamkan setelah 5 hari. Tapi pada akhirnya api kembali menyala. Ingat ya, pada saat itu belum ada pasukan pemadam kebakaran. Ingat dan dicatat. Jadi nggak usah banyak protes. Lalu menurut Suetonius, agak ribet sih memang pengucapannya. Salah satu penulis sejarah kerajaan Romawi pada saat itu menulis bahwa kebakaran api tersebut membakar Roma selama 6 hari 7 malam. Kebakaran tersebut membakar 4 dari 14 distrik di Roma dan 7 lainnya mengalami kerusakan parah. Bahkan istana dari sang Kaisar Nero, yaitu kuil Jupiter, Stator, dan kuil Vesta juga hancur dalam kebakaran tersebut. Gokil, 4 dari 14 dan 7 rusak parah. Berarti bener-bener gede banget. Hampir semua distrik kena kebakaran itu. Horor. Nah, masih menurut sejarawan, Tacitus menjelaskan, sebagian masyarakat menganggap sang Kaisar Nero yang harus bertanggung jawab atas kejadian kebakaran tersebut. Nah, kenapa masyarakat pas itu nyalahin Kaisar Nero? Faktanya, sang Kaisar Nero ini sudah terkenal kejam, tapi sangat cinta banget sama seni. Bahkan sampai ada gosip bahwa sang Kaisar Nero itu malah main kecapi sambil bersorak gembira pas kebakaran melanda Roma pada saat itu. Gokil ya, udah ada gosip aja tanpa punya akun. Tapi faktanya, pas saat kebakaran di Roma itu, sang Kaisar Nero sendiri lagi nggak ada di Roma, atau bisa dibilang lagi ada kunjungan dinas daerah lah keluar kota ya. Sang Kaisar Nero lagi ada kunjungan ke daerah Antium atau Azio, salah satu kota di Italia. Sang Kaisar berkontribusi juga pada upaya pemberian bantuan. Nah, aneh nih ya. Setelah kebakaran ini, sang Kaisar Nero malah ngambil keputusan buat ngebangun rumah emas atau sebuah istana baru yang kalau selesai nih ya,
bisa nutupin sepertiga kota. Gokil. Ini kontraktornya yang sanggup siapa ya kira-kira? Nah, karena proyek ambisius ini, gosip-gosipnya nyebar yang nuduh kalau sang Kaisar Nero yang sengaja nyalain api. Meski kata si sejarawan Tacitus bilang kalau gak ada bukti yang valid kalau sang Kaisar Nero sebagai pelakunya. Meskipun si Tacitus sendiri ngeraguin kalau si Kaisar Nero gak terlibat dalam kebakaran yang terjadi di Roma itu ya. Cuci tangannya bersih banget ya. Pakai sabun apa ya kira-kira? Oke, kita lanjut. Nah, sementara banyak mata yang tertuju sama si Kaisar Nero sebagai pelaku, sang kaisar sendiri dengan lihainya berhasil nemuin kambing hitam atau orang yang disalahin atas bencana kebakaran tersebut dengan nyalain orang-orang Kristen yang diyakini terlibat dalam perbuatan jahat. Nah, masih menurut sang sejarawan Tacitus, sejumlah besar orang Kristen dihukum bukan karena pembakaran, tapi karena kebencian terhadap umat manusia. Dengan nyalain orang-orang Kristen ini atas kebakaran di Roma, Kaisar Nero dikatakan telah secara nggak sengaja memprakarsai kebijakan menganiaya orang-orang Kristen yang kemudian akan dikejar oleh Kaisar Romawi lainnya. Akibatnya, Kaisar Nero diidentifikasikan sebagai antikristus. Gila ya ini orang. Enteng banget cocokologinya. Bla 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 bla, nyalain Kristiani, nyari kambing hitamnya gampang aja gitu. Nah, sebenarnya siapa sih si Kaisar Nero ini? Kok kejam banget ya? Oke, kalau gitu kita akan bahas sedikit tentang perilaku kejam dan apa aja sih yang pernah dia buat. Mari kita mulai bahas ceritanya. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus lahir pada tanggal 15 Desember tahun 37 Masehi dan meninggal tanggal 9 Juni 68 Masehi. Juga dikenal dengan Kaisar Nero. Adalah kaisar kelima dan terakhir dari dinasti Julio Claudia. Dia adalah putra tunggal dari pasangan Guianus Domitius Anenorbus. Agak susah ya penyebutannya ya. Yang seorang jenderal dan politikus Romawi kuno abad ke-1 sebelum Masehi. Pada perang saudara, Caesar dan ibunya adalah Julian Agrippina. Adalah seorang permaisuri Romawi dan salah satu wanita paling penting di Roma pada masa dinasti Julius Claudius. Kaisar Nero lalu diadopsi oleh pamannya Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus atau sering dipanggil Claudius untuk menjadi penerus tahtanya sih. Nah, Kaisar Nero naik tahta pada tanggal 13 Oktober 54 karena kematian Claudius. Nero berkuasa dari tahun 54 sampai tahun 68 Masehi atau sekitar kurang lebih 14 tahunan lah ya. Kaisar Nero adalah kaisar termuda Romawi yang naik tahta. Kaisar Nero bahkan naik tahta sebelum usia 17 tahun dikarenakan sang paman Claudius meninggal dunia. Banyak sejarawan kuno berspekulasi bahwa Claudius meninggal karena diracuni oleh Agrippina dengan jamur beracun agar Kaisar Nero bisa naik tahta. Kejam juga ya kedengaran. Dengan fokus lebih besar dengan diplomasi perdagangan dan
meningkatkan budaya ibu kota kekaisaran. Ia memerintahkan pembangunan teater dan permainan atletik. Kekuasaannya juga berhasil memenangkan perang dan berdamai dengan Kekaisaran Parthia dari tahun 58 sampai tahun 63 dan menambah tali diplomasi dengan Yunani. Pada tahun 68, kudeta militer menurunkan Nero dan ia akhirnya menghadapi eksekusi. Dan Kaisar Nero dikabarkan tewas bunuh diri. Nah, Kaisar Nero ini sering berhubungan dengan tirani dan kekejaman. Kaisar Nero juga telah melakukan beberapa eksekusi termasuk ibunya sendiri, saudara, dan juga sering disebut kaisar yang membakar Roma. Berdasarkan referensi dari beberapa penulis sejarawan pada masa kerajaan Romawi, yaitu Tacitus, Suetonius, dan Cassius Dio. Nah, sebenarnya apa aja sih kekejaman dari sang Kaisar Nero, sang kaisar kelima ini? Oke, kita mulai bahas soal kekejaman sang Kaisar Nero secara satu persatu. Yang pertama, peristiwa kebakaran di Roma. Yap, pembahasan soal kekejaman Kaisar Nero kita urutkan dari pembahasan awal kita mengenai tragedi kebakaran di Roma pada tahun 64 Masehi. Banyak rumor yang beredar mengatakan bahwa sang Kaisar Nero ini menyulut api untuk membersihkan lahan. Hal itu dilakukan demi pembangunan istana baru di Bukit Palotin. Setelah kebakaran itu, penduduk Roma lantas percaya jika Kaisar Nero lah orang yang bertanggung jawab atas kejadian di balik kebakaran besar tersebut. Yang kedua, umat Kristiani jadi korban kambing hitam. Melihat reaksi tuduhan atas dirinya itu, Kaisar Nero kemudian mencari kambing hitam atas kejadian itu. Yap, kayak yang gue jelasin di awal tadi, sang kaisar malah mengkambing hitamkan umat Kristiani sebagai penyebab kebakaran. Gak cuma di situ aja, Kaisar Nero juga menjatuhkan hukuman yang sangat keji buat mereka. Yap, gue sih gak bisa jelasin seberapa kejamnya Kaisar Nero kepada umat Kristiani. Gue sendiri aja baca kekejaman terhadap umat Kristiani ini gak tega gitu. Lu bisa googling sendiri di Google dan browsing-browsing sendirilah ya. Intinya Kaisar Nero ini so fucking freak sebagai sang pemimpin. Yang ketiga, Kaisar Nero dengan tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Ya, kekejaman Kaisar Nero bukan cuma terjadi pada rakyat Roma, tapi juga terjadi di lingkungan keluarganya. Sang Kaisar Nero bahkan merencanakan pembunuhan terhadap sang ibu Agrippina karena membuat Kaisar Nero sangat marah. Dan ternyata sang ibu juga sama. Agrippina ternyata juga gila sama kekuasaan dan seringkali mengatasnamakan Nero untuk ngelakuin kejahatan. Dia juga seringkali tampil dengan kedudukan bak seorang ratu, manfaatin kekuasaan anak. Agak ngeselin sih ya sebenarnya. Nah, sang Kaisar Nero merasa takut jika kekuasaan yang ada di tangannya akan direbut oleh sang ibu. Nah, makanya Kaisar Nero merencanakan pembunuhan kepada ibunya dengan insiden kapal tenggelam. Tapi Agrippina masih selamat ternyata. Pas selamat dari insiden kapal tenggelam tersebut, Agrippina menyuruh seseorang buat ngirim surat ke Kaisar Nero.
saat nerima surat dan ngobrol sama sang kurir, Nero gak habis akal. Diam-diam Nero malah menaruh sebilah belati di dekat sang kurir dan fitnah Agrippina kalau ibunya mengirim orang buat ngebunuh sang kaisar Nero. Nah, hal ini yang dijadikan alasan oleh Kaisar Nero buat ngebunuh ibunya sendiri. So fucking freak kan. Yang keempat, Kaisar Nero tega membunuh saudara, istri-istrinya, dan penyimpangan seksual. Boom. Kaisar Nero menikah dengan anak sang paman yang bernama Claudia Octavia pada 53 Masehi. Namun, pada 55 Masehi, Kaisar Nero malah meracuni saudara Claudia Octavia yang bernama Britannicus selama makan malam keluarga. Padahal nih ya, Britannicus sendiri masih berusia 14 tahun. Nah, hubungan antara Kaisar Nero dan Octavia semakin memburuk ketika Nero mulai berselingkuh. Perselingkuhannya, Kaisar Nero sendiri malah berselingkuh dengan salah satu gundiknya yang bernama Poppaea Sabina dan memutuskan buat menyingkirkan Octavia dengan cara mencekiknya berkali-kali. Tapi gagal. Hingga Kaisar Nero menceraikan Octavia dengan tuduhan palsu perzinahan. Nah, setelah menikahi gundiknya, Poppaea Sabina, sang Kaisar Nero tetap aja masih ngelakuin hal-hal yang gak kalah gila. Pernah nih, satu ketika sang Kaisar Nero marah banget sama Poppaea karena suatu masalah. Alhasil, Kaisar Nero malah menyerang Poppaea dengan keras. Nero melemparkan istrinya yang sedang hamil ke tanah dan menendang perut sang istri hingga anak dalam kandungan dan istrinya tewas seketika. Nah, gilanya lagi, Kaisar Nero sempat menyesal karena udah ngebunuh istri dan anaknya. Gila kan? Nah, alhasil Kaisar Nero malah nyari wanita yang perawakannya mirip sama Poppaea. Tadi lu siksa, sekarang lu cari yang mirip. Nah, ini nih yang gak gua habis pikir lagi ya. Kaisar Nero malah justru nemu budak laki-laki dengan wajah yang mirip sama Poppaea. Budak laki-laki tersebut bernama Sporus. Dan kemudian Kaisar Nero mengebirinya dan mendandani mirip wanita. Lalu, sang Kaisar Nero menikahi Sporus pada 67 Masehi dan memperlakukannya sebagai seorang wanita. Gak bisa pikir kan lo? Nah, itulah sekian banyak kekejaman yang tercatat dalam Kekaisaran Nero, pemerintah Roma. Asli, kayaknya sih gue rasa masih banyak kekejaman dari Kaisar Nero yang gak tercatat dalam sejarah. Atau mungkin terlewatkan kali ya. Masa kejayaan Kaisar Nero kian meredup. Pada tahun 68 Masehi, kekuatan Nero semakin meredup. Dan Nero bahkan mengalami masalah keuangan. Asli sih, ini parah banget ya. Hal ini terjadi karena akibat dari pembangunan kembali Roma dan ambisi Kaisar Nero dengan pendirian Istana Emas atau sering disebut Domus Aurea. Kaisar Nero bahkan hingga menaikkan pajak dan menyita barang-barang berharga milik rakyatnya. Dia bahkan mendevaluasi mata uang kekaisaran serta menurunkan kandungan perak dari koin denarius sebesar 10%.
Wah gila sih ini. Kekuasaan Nero kian digoyah oleh pemberontakan Yudea dan Inggris, serta konflik dengan Parthia. Hal itu membuat popularitas Nero kian menurun, hingga banyak pihak yang mulai memberontak atas kebijakan yang dilakukan Kaisar Nero. Salah satunya adalah Gaius Julius Vindex, gubernur Gallia Lugdunensis. Sang gubernur memberontak terhadap kebijakan pajak yang diberikan oleh Nero. Gallia juga turut mengajak gubernur lainnya, yaitu Servus Sulpicius Galba, dan memintanya untuk menyatakan diri sebagai Kaisar Romawi. Nah, saat pemberontakan menyebar, ternyata dukungan untuk Galbia malah semakin meningkat. Ya iyalah logikanya ya. Ada salah satu tokoh baru yang bisa menjadi seorang pelita. Ya kenapa nggak didukung? Setelah itu muncul gosip-gosip laporan bahwa Senat berencana membuat mukulin Kaisar Nero, sang pemimpin yang kejam itu sampai tewas. Udah kayak maling ya. Dengan kabar itu, sang Kaisar Nero malah semakin ciut karena udah ditinggal sama para sekutunya. Dan akhirnya nih ya, Kaisar Nero mutusin buat bunuh diri. Tapi sang Kaisar Nero ngerasa gak berani untuk melakukan eksekusi pada dirinya sendiri. Sang Kaisar Nero menyuruh atau meminta tolong kepada sekretaris pribadinya, Epaphroditos, buat nikam dia. Dan akhirnya pada 9 Juni 68 Masehi, riwayat sang Kaisar Nero, si pemimpin yang sangat amat jahat dari kekaisaran Romawi, selesai sudah. Setelah memerintah selama kurang lebih 13 tahun lamanya dan mengakhiri dinasti Julio Claudia. Asli sih, ini sih sejarah yang cukup kelam dari sebuah peristiwa yang terjadi di tanggal 18 Juli di Roma. Sebuah peristiwa besar dan kelam yang ternyata ada campur tangan pemimpin yang sangat amat kejam. Dan gak masuk akal cara dia buat memimpin Roma pada saat itu. Well, sekian dulu pembahasan kita mengenai kejadian di tanggal 18 Juli tahun 64 Masehi. Yap, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel gue. Kalau ada pembahasan untuk sejarah pada tanggal-tanggal berikutnya, silahkan lu komen di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai bertemu di Wait a Minute berikutnya. Dan satu pesan gue, karena setiap hari selalu ada cerita menarik untuk dipelajari. Well, see you in the next video, dan bye-bye.